Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 9, kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Cara Mengajarkan Hadis kepada Anak Usia Dini. Di sini pemateri pertama yaitu Mbak Reihana, yang kedua Mbak Wita, pemateri ketiga Mbak Jaudah, dan pemateri keempat yaitu saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari makalah yang dibuat oleh kelompok kami, yaitu pendidikan agama Islam merupakan landasan utama membentuk karakter dan kepribadian anak sejak dini. Nah, salah satu aspek penting dalam pendidikan agama adalah pembelajaran hadis yang merupakan sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Quran. Nah, anak usia dini berada pada fase golden age, yaitu masa perkembangan otak yang sangat cepat dan responsif terhadap situasi. Nah, pada masa ini anak mudah menyerap informasi dan meniru perilaku orang-orang di sekitarnya. Nah, oleh karena itu pembelajaran hadis pada anak usia dini tidak dapat disamakan dengan pendekatan untuk orang dewasa. Nah, maka dari itu diperlukan metode yang sesuai dengan karakteristik anak seperti bermain, bercerita, bernyanyi, dan keteladanan. Nah, mengajarkan hadis kepada anak usia dini bukan semata soal menghafal saja, melainkan bagaimana mereka dapat memahami dan mempraktekkan isi hadis dalam kesehariannya. Nah, selanjutnya yaitu rumusan masalah. Yang pertama, apa pentingnya mengajarkan hadis kepada anak usia dini? Yang kedua, bagaimana karakteristik anak usia dini dalam belajar? Yang ketiga, apa saja metode yang efektif dalam mengajarkan hadis kepada anak usia dini? Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Yang pertama, menjelaskan pentingnya pembelajaran hadis bagi anak usia dini. Yang kedua, mengidentifikasi karakteristik anak usia dini dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, menjelaskan metode dan strategi pembelajaran hadis yang sesuai untuk anak usia dini. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan pengertian hadis. Hadis adalah sumber hukum kedua dalam Islam setelah Al-Quran. Di dalamnya ada banyak nilai moral, etika, dan ajaran Islam yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mengapa penting dikenalkan pada anak usia dini? Karena di masa anak sedang dalam tahap pertumbuhan dan perkembangan yang cepat, sehingga mudah untuk menyerap nilai-nilai baru. Dengan mengenalkan hadis sejak kecil, kita bisa membentuk karakter yang kuat dan positif, serta menanamkan nilai-nilai Islami sejak awal kehidupan. Contoh mengajarkan hadis pendek seperti kebersihan adalah sebagian dari iman. Nah, sambil mengajarkan anak mencuci tangan sebelum makan. Nah, menggunakan cerita dari hadis tentang kejujuran Nabi Muhammad SAW saat anak bermain peran agar mereka belajar nilai kejujuran. Selanjutnya, karakteristik anak usia dini di dalam belajar. Anak usia dini atau anak dari baru lahir hingga umur 6 tahun berada dalam tahap belajar yang unik. Mereka belajar dengan cara yang berbeda dari orang dewasa. Nah, seperti contohnya belajar melalui bermain. Anak belajar paling efektif melalui bermain karena bermain membuat mereka senang, aktif, dan terlibat. Seperti contoh bermain tebak gerakan wudhu sambil menghafalkan urutan berwudhu. Bermain boneka untuk memperagakan hadis tentang tolong-menolong. Yang kedua yaitu konkret dan visual. Anak usia dini belum bisa memahami hal yang abstrak, jadi harus dijelaskan dengan hal nyata dan terlihat, seperti contoh menyebutkan nama binatang yang disebut dalam hadis, lalu menunjukkan gambar atau mainan binatang itu.
mengajarkan hadis tentang memberi makan dan menunjukkan roti dan memberi langsung kepada temannya. Yang ketiga, meniru dan mengamati. Anak usia dini adalah peniru ulung. Mereka meniru apa yang dilihat dari guru, orang tua, atau lingkungannya. Seperti contoh, anak meniru guru memberi salam saat masuk kelas karena sering melihat dan mendengarnya. Anak meniru cara orang tua berdoa sebelum makan. Nah, yang keempat, rentang konsentrasi pendek. Anak mudah bosan dan tidak fokus lama. Maka pembelajaran harus singkat, menarik, dan bervariasi. Seperti contoh, membacakan hadis pendek lalu menyanyikan lagu kecil yang sesuai dengan hadis tersebut. Membuat sesi hafalan hadis hanya 5-10 menit lalu diselingi dengan menggambar. Nah, yang kelima, rasa ingin tahu yang tinggi. Nah, anak usia dini banyak bertanya dan suka eksplorasi. Ini dimanfaatkan untuk mengajarkan nilai-nilai dari hadis. Seperti contoh, anak bertanya, kenapa kita harus meminta maaf? Lalu dijelaskan hadis tentang memaafkan. Atau membuat eksperimen sederhana seperti berbagi mainan untuk mengenalkan hadis tentang sedekah. Yang keenam yaitu belajar dari pengalaman langsung. Anak lebih mudah memahami apa yang mereka alami langsung, bukan hanya sekedar mendengar atau melihat. Seperti contoh, mengajak anak berbagi makanan ke tetangga sambil menjelaskan hadis tentang memberi makan, atau mengajak anak memungut sampah di sekolah sambil mengenalkan hadis tentang kebersihan. Nah, jadi kesimpulannya, mengajarkan hadis kepada anak usia dini sangat penting karena pada masa ini mereka mudah dibentuk dan belajar dengan cara yang khas. Guru atau orang tua perlu menggunakan pendekatan bermain, visual, pengalaman. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode mengajarkan hadis kepada anak usia dini, yaitu yang pertama menggunakan metode bermain dan bernyanyi. Nah, di sini anak usia dini sangat menyukai kegiatan yang menyenangkan, mengajarkan hadis melalui lagu atau nyanyian yang sederhana, dan juga bermain dapat membantu mereka mengingat dan memahami isi hadis tersebut, yaitu contohnya seperti hadis pendek, yaitu kebersihan adalah sebagian dari iman. Kemudian ada juga cara kedua, metode keteladanan. Anak belajar banyak dari meniru guru atau orang tua, dapat menjadi contoh dengan mengamalkan hadis dan kehidupan sehari-hari. Misalnya hadis tentang senyum, yaitu senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Maka senyumlah kalian kepada saudaramu supaya bisa mendapatkan sedekah. Kemudian yang ketiga, metode bercerita. Menyampaikan hadis melalui cerita itu yang relevan dan menarik, dapat membantu juga anak memahami konteks dan makna dari hadis. Cerita tentang kehidupan Rasulullah yang berkaitan dengan isi hadis menjadi media yang efektif. Kemudian yang keempat, metode pengulangan. Metode pengulangan ini bisa dilakukan saat kegiatan rutin seperti sebelum makan, sebelum tidur, atau juga pengulangan hadis secara rutin dapat membantu anak menghafal metode saat bermain. Selanjutnya yang terakhir, media visual dan audio. Menggunakan gambar, video, animasi islami, dan buku bergambar bisa meningkatkan pemahaman anak terhadap hadis. Visualisasi ini akan memudahkan anak memahami makna dan situasi dari isi hadis tersebut. Cukup sekian dari saya. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Nah, jadi di sini dapat kita simpulkan bahwa mengajarkan hadis kepada anak usia dini itu sangat penting. Kenapa? Karena untuk membentuk karakter Islami pada anak. Dan dengan memahami karakteristik anak, pendidik atau orang tua dapat memilih metode atau cara mengajar
yang tepat seperti bermain, bercerita, bernyanyi, keteladanan, dan pengulangan. Dan proses ini juga harus dilakukan secara konsisten dan menyenangkan agar anak itu mencintai ajaran Islam sejak dini. Pendidik dan orang tua diharapkan terus mengembangkan kreativitas dalam mengajarkan hadis dengan pendekatan yang sesuai perkembangan anak. Kolaborasi antara sekolah dan keluarga juga sangat penting untuk keberhasilan pembelajaran hadis. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mungkin hanya itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.